Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini aku mau update ya untuk kondisi dari market ekonomi. Kita akan review sedikit apa saja yang sudah terjadi semingguan ini dari tanggal 15 sampai hari ini ya teman-teman. Kita akan lihat seperti apa progresnya dan seperti apa kita bisa merespon market ini. Ini mungkin penting buat teman-teman yang mungkin trading di market crypto, di saham, terus juga reksadana, ya invest di reksadana ataupun juga di market seperti komoditi emas. Teman-teman, kita sudah dapat beberapa rilis data di minggu ini ya dari China sendiri. Itu produksi mereka ternyata mengalami penurunan dan ini disebabkan oleh kasus COVID yang meningkat di China sana, sehingga mereka juga harus melockdown lagi beberapa daerahnya. Jadi Xi Jinping yang masih berkuasa, dia naik lagi ya sebagai presiden, dia tetap menerapkan kebijakan zero covid di China. So kalau ada kasus tambah banyak maka lockdown. Jadi itulah kebijakan yang diambil sehingga ekonomi China mungkin di akhir tahun ini masih dalam kondisi yang tidak terlalu bagus, tidak terlalu positif. Dan itu juga kita dapat data dari perubahan pengklaim asuransi untuk mereka yang nganggur di Inggris sana, dan ternyata menurut data ini itu mengalami tren penurunan meskipun masih di atas dari ekspektasi. Ya, bisa dibilang penganggurannya menurun, cuman masih termasuk tinggi. Terus juga dari dolar itu ada indeks harga produsen. Ini juga menyebabkan terjadi perubahan atau pelemahan ya terhadap US dollar. Bagaimana kalau lihat dari datanya, ini mengalami stagnansi kalau kita lihat dari data sebelumnya. Jadi IHP atau Customer Price Index kalau nggak salah. PPI teman-teman, sorry, PPI Production Price Index ya. Jadi dia mengalami kondisi yang stagnan dan ini termasuk negatif buat dolar. Terus juga kemarin di Rabu 16 November kita sudah dapat data CPI dari Inggris. Ternyata inflasi di sana meningkat ya ke poin 11,1, which is ini nggak bagus, apalagi negara-negara Eropa dan juga Amerika akan masuki musim dingin. So ini akan sangat-sangat berpengaruh sama kondisi pergerakan market. Likuidasi yang ada di market juga akan berpengaruh karena orang-orang pasti akan prepare untuk menyambut winter ini. So bagaimana mereka bisa invest ataupun trading dengan kondisi yang seperti itu? Mungkin hanya orang mereka yang punya banyak duit aja. Jadi retail mungkin akan sedikit untuk lebih mengerem ya, lebih defensif lah bisa dibilang dalam investasi mereka. Jadi itu mungkin akan berpengaruh ya terhadap kondisi market, likuidasi terutama. Terus juga setelah itu di hari Kamis itu ada CPI, data inflasi dari Uni Eropa. Ternyata sedikit di bawah daripada ekspektasi tapi masih mengalami penguatan, ada di kisaran 10,6%. So ini inflasi yang sangat tinggi. Baik di Inggris, di Eropa itu mengalami tren penguatan untuk inflasinya. So ini juga ya menambah parah kondisi di sana, dan kemungkinan memang bank sentralnya bakalan masih menaikkan suku bunga baik untuk di Inggris, bank sentral Inggris, dan juga untuk Uni Eropanya. Terus ya mungkin itu aja sih yang cukup penting ya. Di Amerika Serikat sendiri, klaim pengangguran awalnya ini sudah mengalami tren penurunan, which is ini bagus karena semakin banyak orang yang produktif di Amerika sana. Terus apa yang terjadi di minggu depan? Ya, di hari Senin kita akan dapat pidato dari European Central Bank. Terus juga di hari Rabu itu dilanjutkan dengan data izin bangunan ya. Terus ada klaim pengangguran awal juga untuk Amerika. Terus penjualan rumah baru, inventory minyak. Terus dari Kamisnya itu bakalan ada Thanksgiving hari libur. Oke, tapi itu masih ada rapat FOMC ini pagi ya, rapat FOMC. Jadi kemarin kan The Fed menaikkan suku bunga nih, akan dibacakan seperti apa hasilnya, apakah inflasi semakin baik, dan juga ini berpengaruh sama kebijakan The Fed di bulan Desember nanti, apakah dia akan tetap hawkish atau sudah dovish. Karena kalau kita lihat dari data-data sebelumnya itu kita dapat bahwa inflasi di Amerika itu sudah mengalami tren penurunan, meskipun penurunannya nggak terlalu ya, belum sesuai dengan target mereka sebenarnya, tapi penurunannya itu sudah cukup signifikan sehingga akan berpengaruh juga sama keputusan dari Jerome Powell ke depannya. So ini sangat menarik untuk kita ketahui teman-teman.
Terus di hari Jumat ini ada hari libur Thanksgiving. Oke, jadi ada 2 hari libur di hari Kamis dan hari Jumat. Kemungkinan pergerakan dari market US itu nggak ada di hari tersebut. So, mungkin akan dimanfaatkan untuk hari Senin sampai dengan hari Rabunya untuk market bergejolak. Jadi itu news-news dari kalender ekonomi. Yang hot sih ini teman-teman, aku juga baru tahu ya ini ada token. Jadi token ini berhubungan sama Piala Dunia. Jadi FWCT token. FWC token. Jadi ini adalah salah satu token yang berhubungan sama Piala Dunia. Piala Dunia kan besok di 20 ya, tanggal 20. Itu ada Qatar yang main. Jadi ini tokennya Qatar. Piala Dunia Qatar. Jadi ya ini lagi booming-boomingnya dan baru aja dapat news bahwa akan ada burn dari token ini, dan token ini juga bisa dipakai buat beli tiket di stadion, dan mungkin hype-nya masih bakalan tetap ada selama Piala Dunia itu masih berlangsung, mungkin sampai final lah kira-kira. Tapi setelah itu saya sendiri nggak yakin kalau koin ini bakalan sustain, karena ini mungkin adalah salah satu koin pom-poman, koin yang memang diciptakan buat happy-happyan menjelang Piala Dunia nih, biar nggak kita terus fokus sama berita FTX mulu. Jadi ya bosan juga sih kalau kita lihat berita-berita FTX. Tapi kalau ini token dari Qatar ini ya, Qatar token ini cukup positif. Kalau kita lihat juga dia memimpin lah bisa dibilang dibandingkan dengan Chiliz, terus Algorand juga. Jadi Qatar token ini bisa dibilang paling tinggi nih, paling kuat pengaruhnya saat ini di menjelang Piala Dunia ini. Jadi ini koin relatif baru. Ini dia udah naik sekitar 529% kemarin. Jadi teman-teman, kalau ada teman-teman yang berniat buat beli koin ini, hati-hati ya. Hati-hati, jangan masukkan banyak terlalu memasukkan banyak dana. Takutnya teman-teman sangkut, rugi banyak. Kalau mau spekulasi, gunakanlah dana yang wajar, yang memang teman-teman ikhlas kalau dana tersebut hangus bisa dibilang, karena yang namanya spekulasi di market yang sangat volatile, apalagi koin baru yang mungkin nggak akan sustain lama, itu kalau teman-teman sangkut ya udah mungkin nggak akan balik lagi, naik lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini salah satu koin yang lagi hot teman-teman. Terus juga kalau dari berita sih ini ada salah satu prediksi ya, analis bahwa Bitcoin masih berpotensi buat mengalami drop teman-teman, sampai kisaran level support di 12 ribuan. Dan Ethereum berpotensi falling, jatuh ya ke $800. Ini adalah salah satu prediksi yang disebabkan memang karena pemicunya adalah FTX yang terjun, dan tentunya akan ada react atau multiplayer effect yang bakalan terjadi. Mungkin akan ada exchange lain yang juga kena kasus, yang karena memang dari regulator juga sedang gencar-gencarnya ya menyeleksi, mensidak lah exchange mana yang bermasalah. Sehingga kemarin kan kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut itu diminta untuk menunjukkan yang namanya proof of reserve mereka, cadangan dana exchange mereka. Kalau ada yang bermasalah maka akan langsung dapat tindakan, kurang lebih kayak gitu. Terus juga ada ini berita dari Sisi ya, Sisi Changpeng Zhao yang merupakan founder dari Binance itu mendapatkan slam, gamparan, atau ya bisa dibilang dia mengatakan ya si Robini, Neurel Robini itu mencolek Binance bos ya Sisi ya. Jadi dia mengatakan bahwa kripto ini seperti walking time bombs. Jadi bom waktu lah bisa dibilang. Di kripto ini seperti bom waktu, dan ini bisa menjadi sebuah totally bangkrut, atau bisa dibilang dunia kripto ini bisa sangat gelap teman-teman setelah kasusnya FTX. Jadi dia kurang lebih menyinggung kasus tersebut, dan ini berpotensi menjadi sebuah FUD tentunya untuk dunia kripto saat ini. Sehingga banyak orang, terutama yang baru masuk atau institusi yang baru masuk, itu lebih pikir-pikir lagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Jadi FUD yang dikatakan oleh Robini itu merupakan bisa dibilang menjadi pemicu kenapa market saat ini lagi stagnan. Terus dari berita yang lain ini ada Amazon yang bakal PHK 10.000 karyawan. Setelah kemarin kita lihat Meta, Facebook, Twitter itu sudah PHK karyawan, dan Amazon salah satu perusahaan terbesar juga yang bakalan mengikuti.
So ini akan berpengaruh juga sama kondisi market, berpengaruh sama ke inflasi ya, mungkin inflasi dan juga bagaimana lapangan pekerjaan yang semakin melimpah tapi justru orang-orangnya ini banyak yang nganggur. Ini akan berpengaruh sama inflasi ke depannya. Kita mungkin bahas sekilas untuk pergerakan dari market Bitcoin seperti apa. Teman-teman, hari ini Bitcoin diperdagangkan di 16.500. Kalau kita lihat memang dia masih bergerak dalam tren yang sideways cukup lama sejak 10 November kemarin. Mungkin kita sedikit melirik kondisi dari indeks dolar. Indeks dolar setelah drop ya dari pola, mungkin ini apa ya, triangle atau pola apa atau channel lah, kita bilang descending channel, dia breakdown dan saat ini kondisinya lagi terkapar. Tapi kalau kita lihat dari time frame kecil, ini sudah ada indikasi terjadi pemulihan terhadap indeks dolar. Mungkin target price-nya bisa naik sampai ke kisaran 109. Tapi kalau kita lihat sih dari segi kondisi market maker ini belum terlalu gimana-gimana, mungkin akan ada retrace sebentar. Kemudian indeks dolar berpotensi untuk kembali melanjutkan tren penurunan seiring dengan memang The Fed yang tidak lagi hawkish atau berpotensi untuk dovish di bulan Desember nanti. Mungkin potensi kenaikan suku bunganya bisa di 50 sampai 25 basis point saja. So ini akan berdampak tentunya untuk pergerakan dari indeks dolar yang mungkin nggak bakalan naik tinggi lagi seperti kemarin-kemarin. Dan ini tentunya akan berpengaruh teman-teman sama kondisi dari market komoditi. Kita akan bahas lagi untuk Bitcoin. Nah, Bitcoin di beberapa analisa kemarin aku sudah sempat juga ulas ya bahwa Bitcoin ini berpeluang menjelang bottomnya teman-teman. Kenapa saya yakin Bitcoin menjelang bottom? Karena kalau kita lihat menggunakan indikator RSI, ini dia sudah mulai ada divergence, bullish divergence ya. Jadi bagaimana indikatornya sudah capai titik jenuh jual, kemudian berlangsung-langsung dia naik. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana Bitcoin itu membentuk yang namanya swing low baru. Di sini adalah swing low. Karena sini adalah swing low, di sini dia bikin swing low baru. Tapi teman-teman perhatikan di bagian indikatornya. Ternyata di bagian indikatornya dia justru membuat ya swing low-nya sedikit di atas ya, di atas daripada pergerakan dari pada chartnya. Artinya ini adalah divergence. Ini adalah sebuah tanda bahwa market berpotensi buat mengalami bullish ke depannya, entah itu beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, mungkin di tahun 2023 deh guys, sepertinya teman-teman. Kalau kita lihat dari segi pergerakan juga, Bitcoin ini ada potensi membentuk yang namanya falling wedge. Jadi mungkin kita akan menemukan satu bottom di sini ya, mungkin itu di kisaran 14.000 kah atau di 13.000 something. Nah, setelah itu barulah ya market breakout. Ini sih planning saya ya. Jadi ini salah satu potensi yang saya lihat. Jadi barulah ketika dia berhasil keluar dari falling wedge ini, barulah benar-benar Bitcoin bakalan bergairah. Di saat itu mungkin FUD udah nggak terlalu banyak. Ya, berita FTX mulai menghilang, market maker mulai punya kepercayaan, terus juga retail juga yang kemarin sempat nganggur karena ditekan sama inflasi, ada PHK dan sebagainya, mulai mendapatkan pekerjaan, barulah market berpeluang buat trend bullish. Jadi itu yang saya lihat untuk kedepannya. Mungkin kita akan update berkala juga karena kan ini masih bisa dibilang orat-orat kasar lah bisa dibilang. Jadi kita jangan terlalu berpatokan juga sama ini. So tanda-tanda bahwa bottom sudah ada, sudah dekat, itu memang benar-benar sudah kelihatan. Terus kalau kita lihat sih dari perdagangan hari ini nggak terlalu gimana-gimana, market masih cenderung sideways, naik turun ya, nggak terlalu signifikan juga. So karena marketnya masih boring, mungkin lebih baik buat teman-teman yang kemarin sudah sempat cicil barang, mungkin dapat barang di harga saat ini kah, itu lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu. Kenapa gitu? Karena kita melihat potensi adanya peluang buat market itu bakalan kembali mencari level bottom yang benar-benar cukup kuat membuat market bergairah. Jadi itu yang saya lihat. Jadi untuk Bitcoin seperti itu kurang lebih. Terus dari indeks emas, ini emas berbanding dengan ya, which is sudah cukup bagus, sudah mengalami tren bullish dan saat ini mungkin fase koreksi terjadi. Jadi selamat buat teman-teman yang udah cicil emas ya. Jadi selamat, bisa untuk yang mungkin pakai trading, bisa untuk taking profit yang udah untung. Tapi kalau yang memang buat long invest,
emas cukup menarik, masih seksi untuk di hold. Itu mungkin terus gimana kalau dari indeks S&P 500 atau indeks saham Amerika, sepertinya kita cukup positif. Kita akan menyambut yang namanya window dressing di bulan Desember nanti. So saya sendiri melihat bahwa adanya potensi bahwa indeks S&P 500 ini sedang mencoba untuk breakout dari pergerakan ini ya. Ini merupakan descending broadening wedge pattern. Jadi memang dia bergerak di dalam sebuah broadening wedge, dan di sini sudah cukup kuat sepertinya untuk menahan untuk pergerakan dari indeks Amerika, saham Amerika, untuk melanjutkan tren bullish-nya ke depan. Itu salah satu gambaran yang mungkin bisa kelihatan saat ini. Cuman kalau dari segi volume perdagangan memang masih cukup tinggi, dan saya rasa ini merupakan salah satu potensi yang cukup bagus untuk market ke depannya, apalagi kalau the Fed memang benar-benar hawkish. Maksudnya the Fed benar-benar dovish, tidak terlalu agresif dalam hal menaikkan suku bunga. Ini akan menjadi trigger yang positif buat market saham Amerika. Itu yang bisa saya sampaikan untuk beberapa analisa. Terus kita akan lihat satu berita lagi. Ini ada BI yang menaikkan suku bunga. Bank Indonesia menaikkan suku bunga, dan ini menyebabkan bisa dibilang sebuah tekanan buat market saham dan juga pelaku-pelaku usaha di Indonesia. Jadi kemarin BI sudah menaikkan 50 basis poin, dan setelah itu diikuti juga dengan berita yang kurang begitu bagus, adanya PHK massal lanjutan. Kali ini dari Gotoh, ini mem-PHK katanya sih sekitar 15% karyawan mereka, yaitu ada di kisaran 1.300 karyawan. So PHK ini tentunya akan menyebabkan di 12 teman-teman, 12. So ini menyebabkan angka pengangguran saat ini bakalan meningkat lagi di Indonesia. Tentunya ini akan berpengaruh sama daya beli. Mungkin inflasi bakalan turun, tapi konsekuensinya adalah lebih banyak pengangguran yang ada. Ini berpengaruh teman-teman sama kondisi bond fund ya. Mungkin teman-teman ada yang invest di obligasi, karena suku bunga naik, obligasi tentunya mau nggak mau harus dinaikkan untuk menaikkan minat interest para investor. So kemarin cukup positif buat ini salah satu aja sih, kita pakai contoh skor invest bond fund, dan mayoritas memang dari pasar obligasi itu semakin menguat di perdagangan kemarin. So congratulations yang udah beli mungkin di titik-titik ini, karena di pembahasan yang kemarin kita juga sudah sempat bahas bahwa saya sendiri juga sedang cicil di poin-poin ini, dan sekarang udah profit sekitar 1,5% lah kira-kira, ya lumayan lah. Jadi kurang lebih gitu aja untuk pembahasan ini. Gimana untuk kondisi market saham kita belum bahas ya. Jadi kalau dari IHSG sendiri dia cenderung sideways, pergerakannya masih anomali, arahnya mungkin akan sangat membingungkan, sangat ambigu. Dari segi pergerakan market maker juga nggak terlalu banyak, market masih naik turun, tapi so far dia masih membentuk pola triangle di sini. Kalau memang IHSG bakal berpotensi untuk breakout, which is ini merupakan tanda yang positif. Target saya sih dia bisa naik sangat tinggi di kisaran 7.400 mungkin di akhir tahun atau waktu window dressing ini. Ya semoga aja, doakan market saham kita kembali mengalami penguatan. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain atau punya apapun yang perlu dibahas, bisa tulis aja langsung di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama sharing, kita bisa sama-sama diskusi tentang ya finansial, kripto, saham, dan lain sebagainya. Oke, sekian aja. Akhir kata saya Andre, terima kasih.